Apakah orang yang membenci salah satu atau beberapa syariat Rasulullah SAW karena mereka tidak tahu atau belum sampai penjelasan yang benar kepada mereka juga dihukumi kufur atau kafir? Kitab tadi berkata secara kaidah umum, setiap yang membenci memperoleh ajaran Rasul itu murtad, keluar dari Islam. Itu pembatal keislaman seperti yang disampaikan oleh para ulama dalam 10 pembatal keislaman. Tapi urusan individu ini butuh perincian, ya, butuh perincian. Secara umum Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengadab suatu kaum sampai diutusnya seorang rasul. Artinya harus ada iqamatul hujjah terlebih dahulu, ya. Makanya urusan kafir mengkafirkan secara individu itu ya perkara yang berat, dan itu tugas para ulama, ya. Jangan antum yang jahil namun ngelama, ya. Tugas menvonis kafir fulan dan alan, si B si C, ini tugas para ulama, ya. Makanya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Asari dalam kitab beliau At-Tafsir di Qawaid Takfir tentang kaidah-kaidah mengkafirkan, beliau memasukkan bab infadhu al-hukmi bi takfiril muayyan ila al-alim ar-rasikh fi ilmihi. Urusan menjatuhkan vonis kafir kepada individu tertentu dari kaum muslimin ini diserahkan kepada al-alim, orang yang alim. Kalau kata Syekh Shalih bin Fauzan, diserahkan kepada al-qudat, hakim-hakim di pengadilan syariat, ya. Jadi sekali lagi, kalau hukum secara umum boleh, ya, orang yang membenci Islam kafir, adapun individunya stop dulu. Apakah seseorang yang tidak mau atau malas mempelajari tentang syariat agama Islam yang benar dapat dikatakan sebagai orang yang meremehkan agama? Wallahu a'lam, ya. Istilah meremehkan agama ini ada perincian, ya, karena memang ada salah satu pembatal keislaman, ya, salah satu pembatal keislaman atau salah satu al-kufrul akbar, salah satu jenis kufur akbar, yaitu al-kufrul i'rad, kufur berpaling, yaitu cuek terhadap Islam, tidak mau mempelajarinya sama sekali, tidak mau mengamalkan Islam sama sekali. Nah, ini meremehkan agama yang ya hukumnya murtad dari Islam. Adapun kalau orang itu mengamalkan sebagian ajaran Islam, cuma yang lainnya dia langgar karena hawa nafsunya atau dia malas mempelajari karena hawa nafsunya, ini orang yang al-asi, bermaksiat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan ahlul bid'ah percaya diri menyebut dirinya ahlu as-sunnah, ya? Namanya Malik gak akan mungkin ngaku apa sampai di hukum. Apa yang menyebabkan bid'ah percaya diri menyebut dirinya ahlu sunnah? Untuk, ya, mereka membodohi umat, untuk mereka mengelabui umat, ya. Apalagi mereka ahlu bid'ah itu gak mungkin mereka merasa salah, ya. Kaidahnya al-bid'ah gak mungkin mereka merasa apa? Salah. Seperti yang Allah firmankan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dan itulah bahayanya bid'ah. Mereka merasa apa? Benar, padahal kata Allah mereka termasuk orang yang paling merugi amal ibadahnya. Karena mereka apa? Merasa mereka ini ibadah, padahal itu bukan ajarannya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum
hukum mengajak yang bukan muhrim kajian. Orang muhrim itu di Mekah sana. Ya. Muhrim itu orang yang lagi apa? Ihram untuk haji atau umrah. Ini perlu diluruskan ya. Muhrim itu asalnya dari bahasa Arab, ahrama yuhrimu ihraman muhriman. Orang yang lagi ihram itu namanya muhrim untuk umrah atau untuk haji. Masa aku ngajak muhrim dari Mekah ke sini? Ya ini maksudnya mahram. Ini harus kita luruskan karena ini ada kaitan dengan penamaan syar'i. Ya, seperti istilah silaturahim itu sebetulnya kalau dalam syariat hanya untuk karib kerabat, bukan untuk secara umum. Ya, reuni teman SMP dalam rangka menjadi tali silaturahim. Ya, silaturahim itu karib ke kerabat. Nah, fitnah ya itu artinya ujian, bukan menuduh orang tanpa hak. Ya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini tafsir ayat yang sesat. Ya. Karena apa? Arti fitnah dalam ayat tersebut artinya al-kufru, kekafiran lebih dahsyat daripada apa? Dosa pembunuhan. Dosa kekafiran lebih dahsyat daripada dosa apa? Pembunuhan. Itu harus diambil karena berkaitan dengan ayat. Kalau sekedar mengajak, ya, tidak ada masalah, ya, cuma harus apa? Ada batasannya. Ya, mengajak namun ada apa niatan untuk pacaran. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Ya, awalnya ngajak kajian, lama-lama ngajak ke pelaminan. Nah, hati-hati syabab ya, ittaqullah. Mana yang lebih didahulukan, ilmu atau adab? Ya, kita nggak tahu adab kecuali dengan apa? Al-ilmu. Dan dalam kita mempelajari ilmu harus pakai apa? Adab. Dua-duanya harus betul-betul kita memahaminya. Apakah kita boleh mengikuti pemimpin walaupun pemimpin itu melakukan kemaksiatan? Apakah kita tetap sami'na wa ta'na kepada pemimpin itu, ataukah kita menjauhi pemimpin tersebut dan kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan? Ya, jawabannya bukan hanya boleh, bahkan wajib mengikuti pemimpin muslim selama dia memerintahkan kepada yang tidak bermaksiat kepada Allah. Adapun kalau dia berbuat maksiat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi selama perintahnya, peraturannya tidak bermaksiat kepada Allah, tetap wajib ditaati. Ya, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakannya dari ajaran kelompok Ahlul Bidah atau kelompok Al-Khawarij. Intinya, syaratnya selama pemimpin itu muslim, selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah, wajib sami'na wa ata'na. Itu adalah perintah Allah dalam surat An-Nisa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Kalau pemimpinnya dia zalim, pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, bagaimana Ustaz? Allah atau Rasul menjawab dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yaduna bi ghairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak menjalankan ajaranku, tidak berhukum dengan hukumku, dan hukum Rasul adalah hukum Allah. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Ya, kata Rasul, nanti akan ada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Akan ada pemimpin yang dolim, yang Rasul gambarkan, ya, hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia, sangat dolim, keji, kejam. Hudzaifah bin Yaman bertanya, fa kaifa asna'u in adraktu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang seperti itu? Apa kata Rasul? Disuruh kita demo, disuruh kita melaknat, mencaci maki, disuruh mengkudeta? Tidak. Kata Rasul, tasma wa tuti. Tetap engkau dengarkan perintahnya dan taati. Wa in duriba dhahruka.
meskipun dipukul punggungmu, wa ukhidha maluka, meskipun dirampas hartamu. Rasul tegaskan lagi, isma' wa ati, dengar dan taat. Rasul takkid, Rasul tekankan. Pertama dengan fi'il mudhari tasma' wa tuti, Rasul tekankan lagi isma' wa ati dengan fi'il amr. Kurang apa? Wah, masa ditaati orang dolim? Nah, ini perlu ini seperti tadi. Sudah disampaikan dari Rasul, masih apa? Ditentang. Sekali lagi, Ahlussunnah sami'na wa ata'na kepada perintah Rasul meskipun pahit rasanya, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bila kita tukar uang 100.000 menggunakan uang recehan tapi dikasih 90.000, ini namanya haram. Dan siapa yang dapat dosa? Ya antum dan partner antum dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi sekali lagi Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim, adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah. Dan seterusnya. Emas kalau ditukar dengan emas, perak kalau ditukar dengan perak, syaratnya kata Rasul ya dan biyadin mislan bimislin. Syaratnya harus tunai dan syaratnya harus sama nominalnya atau gramnya, beratnya. Ini digaskan dengan uang sekarang. 100.000 rupiah ya dengan 100.000 rupiah harus, nggak boleh ada selisih. Jadi sekali lagi hati-hati, makanya harus dengan belajar dulu sunnahnya Rasul, hadisnya Rasul tentang muamalah juga. Bagaimana cara kita ketika ada orang atau pejabat yang menghina Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Yang pertama, kalau antum langsung bisa nasihati. Kalau antum misalnya orang di sekitar antum menghina ajaran Rasulullah SAW, ajaran Allah dan Rasulullah SAW, kewajiban kita tetap wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adapun menghukum, memberikan sanksi dengan tangan dan sebagainya, ini urusan pemimpin kaum muslimin. Karena sekali lagi seperti al-hudud, seperti potong tangan bagi pencuri, hukum qisas bagi itu hukum yang melaksanakannya pemimpin kaum muslimin. Kalau tidak ada hukum tersebut, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Kita enggak berdosa. Karena itu bukan tugas kita. Tolong jelaskan kembali tentang firman Allah, engkau kafir setelah beriman. Ini sudah kita sampaikan tadi, salah satu pembatal keislaman memperolok Allah ayatnya dari Rasulullah SAW atau ajaran Allah dari Rasulullah SAW. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf setelah kalian karena kalian kafir setelah keimanan kalian. Artinya dari ayat tadi ulama mengatakan yang memperolok Allah, memperolok Rasulnya, memperolok ayat Al-Quran, memperolok ajaran Allah dan Rasul, itu bentuk kemurtatan. Orang itu bisa murtad kalau memperolok Allah, Rasul dan ayat-ayatnya ataupun ajaran Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita ikuti Rasul, banyak yang mengolok kita. Sabar, yang waras ngalah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalamun nas la yantahi, ucapan orang itu nggak akan berhenti, nggak akan selesai. Makanya yang penting kita harus punya prinsip. Yang penting kita itu al-haq, al-sunnah. Biarkan anjing menggonggong, jangan tarik ke kanan ke kiri. Kata Fudail bin Iyad,
seorang ulama salaf mengatakan ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan petunjuk, jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul, dan tidak akan mencelakakan dirimu orang yang atau yang sedikitnya orang yang berjalan bersama. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wa turuqad dalal, jauhilah jalan-jalan kesesatan, wala taqtarra bi kasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang sesat. Ya, meskipun kita minoritas tetap istiqomah. Ya, jangan pernah mundur ke belakang, jangan pernah takut kepada siapapun. Fala takhafun wa khafuni. Ya, kalau kita menolong agama Allah, yakini in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jangankan kita, Rasul saja manusia yang paling mulia masih dicaci maki oleh manusia yang lain. Apalagi kita. Intinya sekali lagi harus ada as-sabar. Ini adalah ujian, ya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah karena pahalanya luar biasa, tidak semudah itu. Harus melewati ujian dan cobaan. Ya, karena balasannya luar biasa, surga Allah tadi. Ya, balasan orang yang tiba sunnah di antara surga Allah. Dan kata Rasul, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak-enak, penuh dengan onak dan duri. Butuh apa? Kesabaran, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan Rasul telah mengatakan, as-sabir ala dinihi kal qabid ala jamar. Orang yang bersabar di atas agamanya, di atas sunnah Rasul, itu seperti yang memegang bara api panas, namun harus tetap dipegang. Kalau dilepaskan, dia bisa tersesat dan bisa binasa fid dunya wal akhirat. Ya, sekali lagi memang harus ada ujian. Nah, Rasulullah diutus pertama kali untuk menyempurnakan akhlak atau tauhid. Ya, 10 tahun pertama Rasul hanya berdakwah qulu la ilaha illallah tuflihu, dan itu dakwah semua para nabi, para rasul. Karena apa artinya akhlak tanpa tauhid? Ya. Akhlak yang mulia setinggi apapun, kalau tidak ada tauhid, seperti bangunan tanpa pondasi, seperti orang salat tanpa wudu, tidak ada manfaatnya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, ketauhidan, batal semua amal ibadahnya, akhlak mulianya, tidak ada artinya. Ya, tanpa apa? At-tauhid. Maka sampai yaumul qiyamah, tauhid tetap prioritas utama dakwah al-Islam, dakwah al-Sunnah wal Jamaah. Apakah Nabi mendengar suara Allah ketika menerima wahyu salat 5 waktu? Iya, langsung Allah berjawab dengan Rasul atau Rasul berjawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah kita boleh bersumpah dengan mengatakan demi Allah saya tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya? Boleh kalau seperti tadi kasus-kasusnya, kejadiannya. Ya, cuma gara-gara nggak dipinjami sepeda motor, HP, ngomong seperti ini ya jangan. Nah, jadi tempatkan pada tempatnya. Jika boleh, bukannya ada hadis yang melarang tidak berbicara sama muslim lebih dari 3 hari. Ini kalau berkaitan dengan urusan dunia. Seperti tadi, antum nggak dipinjami sepeda motor, ya mogok, atau antum ngambek nggak mau ngomong, ya sampai seminggu nggak boleh. Ya, karena Rasulullah melarang menghajar kaum muslimin atau sama kaum muslimin lebih dari 3 hari. Ini kalau urusan apa? Dunia. Rasul tadi memboikot Ka'ab bin Malik berapa hari? Maka 50 hari. Karena apa? Urusan agama. Karena beliau tidak ikut jihad tanpa udzur yang syar'i. Jadi bedakan urusan dunia dengan urusan akhirat atau agama. Nah,
apakah kurang jelas tauhid seseorang apabila tersesat dalam memahami tauhid asma wa sifat. Ada perincian orang yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Bisa orang itu murtad, musyrik, kafir dalam penyimpangannya terhadap tauhid asma wa sifat. Contoh, kalau ada orang yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk atau manusia, ini namanya at-tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini hukumnya kufur akbar. Atau mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, yang dinamakan dengan mu'attil atau taktil, menolak nama dan sifat Allah. Ini juga kufur akbar. Sebagaimana kata seorang guru Imam Bukhari yang bernama Naim bin Hammad rahimahullah ta'ala. Naim bin Hammad mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Artinya kufur akbar, kufur besar. Wa man ankara ma wasafallahu bi nafsahu faqad kafara. Dan barang siapa mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia kafir. Ini tasbih, taktil seperti ini, hukumnya apa? Kufur akbar. Ini penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat yang sudah keluar dari Islam. Adapun mentakwil istawa dengan istaula, Allah tinggi di atas arsy, ditakwilkan Allah menguasai arsy, ini bid'ah, sesat. Ya. Jadi ada perinciannya. Semuanya sesat, namun ada levelnya. Bagaimana batas kebencian kita sebagai muslim terhadap orang kafir? Kebencian yang tidak sampai menzalimi, ya. Tetap harus ada al-wala atau al-bara, berlepas daripada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik atau yang semisal dengan mereka. Ya, kita saja kalau melihat pencopet benci enggak? Nah, perampok, pembegal, benci kita, itu maksiat kita benci, orangnya kita benci. Apalagi yang berbuat syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini sekali lagi merupakan konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Dan ini sudah kita sampaikan hari Jumat yang lalu. Nah, tapi tadi kebencian yang tidak sampai apa? Ya, berlebihan. Seperti tadi kita benci kepada maling, maling sapi. Kalau ketangkep jangan dibakar, itu nggak boleh. Ya, yang menghukum adalah aparat keamanan, bukan kita. Apalagi jangan dibakar hidup-hidup. Naudzubillah, ini kebencian yang berlebihan. Seperti kelompok teroris, mereka benci kepada orang kafir, sampai mereka menumpahkan darah mereka tanpa hak. Ini dilarang. Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah, bagaimana hukum memboikot produk-produk Yahudi yang terjadi akhir-akhir ini? Kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, dari ulama-ulama kaum muslimin, sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang jahil yang berfatwa seperti ini, naudzubillah min dzalik, tidak boleh kita apa? Mentaati. Urusan boikot ini urusan apa? Umara wal ulama, bukan orang yang ngelama. Itu. Ada dulu dulu ada dosen kita, dia berfatwa untuk memboikot produk-produk Amerika, ya. Waktu itu Amerika nyerang Irak, ya. Dosen itu mau fatwakan boikot produk-produk Amerika. Ada satu teman kita Ahlussunnah Salafi langsung nyeletuk, bantah. Ya Syekh, mobil antum dari mana? Karena mobil dari rata-rata di sana itu dari Amerika. Nggak bisa jawab kecuali apa? Marah. Ukhruj au uskut. Ini keluar atau ini diam. Nggak semudah itu. Ya, boikot produk-produk orang kafir misalnya. Antum HP-nya dari mana itu? Ya kan? Jadi sekali lagi, ya kadang kalau ngomong pakai otak dulu, pikir dulu sebelum asbun. Nah,
Dan sekali lagi kata para ulama, masalah memboikot produk orang kafir ini hak pemerintah, pemimpin kaum muslimin dan juga para pakar-pakarnya, ahlinya, tidak semudah membalikkan telapak kaki. Sunnah yang ada di Al-Quran yaitu sunnatullah. Sunnatullah itu bisa diartikan kebiasaan Allah. Sunnatullah. Sunnatullah, orang-orang yang mengingkari ajaran Rasul akan mendapatkan azab Allah. Itu arti sunnatullah, kebiasaan. Apa yang Allah senantiasa perlakukan. Ada sebagian umat Islam yang menghalalkan riba atau jasa koperasi karena uang masih bisa milik anggota. Secara umum kita katakan orang yang hutang kemudian diwajibkan melebihkan dari yang dia hutang, maka itu namanya riba. Kalau ada yang menghalalkan atau membolehkan, jadi nasihati dulu. Bisa jadi banyak orang yang memang jahil terhadap hal-hal seperti ini. Maka tugas kita wa tawasabil haq wa tawasabil as-sabr. Ana susah fokus atau suka males-malesan dalam menuntut ilmu. Ana tidak bermanfaat. Yang selalu menyibukkan ana dalam menuntut ilmu, entah itu berbicara sama teman atau tidur-tiduran. Bagaimana solusinya? Yang pertama, solusinya koreksi niat antum. Yang mungkin santri di sini kalau ada sesuatu yang memberatkan dia dalam belajar, nggak fokus atau mungkin ada rasa malas futur, yang pertama koreksi niat. Untuk apa antum datang ke sini? Antum sudah rela meninggalkan keluarga antum, rugi kalau antum tidak rajin belajar di pondok sunnah seperti ini. Maka koreksi niat. Insya Allah niat ini memiliki pengaruh yang besar dalam kita menimba ilmu agama. Seperti dulu kata ulama salaf, kamin niyatin atau kamin amalin saghirin yukabiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang kecil itu dibesarkan oleh niat. Harus betul-betul koreksi niat. Makanya adab pertama belajar ilmu agama al-ikhlas, harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua solusinya berteman dengan teman-teman yang rajin belajar. Karena kata orang Arab as-sahib sahib, teman sahabat karib itu sahib, bisa menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Cari teman yang juga rajin belajar. Kemudian yang ketiga, koreksi takwallah kita. Apakah kita ini tadi sudah melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul, sudahkah kita ittiba sunnah Rasul? Karena Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan berikan solusi. Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan al-furqan, yaitu al-ilmu. Maka sekali lagi, sebagai seorang santri harus betul-betul niat ikhlas, bertakwa kepada Allah, kemudian berteman dengan teman-teman yang baik, dan ingat antum sudah meninggalkan keluarga yang antum cintai, rugi kalau antum tidak rajin belajar di sini. Sungguh durhaka anak-anak atau santri-santri yang orang tuanya sudah capek cari nafkah untuk membiayai sekolah di pondok pesantren ini, guru-gurunya juga sudah capek lelah mendidik, namun dia malas-malasan. Sungguh durhaka anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya ketika malas-malasan belajar, sedangkan orang tuanya berharap anaknya dipondokkan itu bisa menjadi amal jariah di akhirat setelah kematiannya nanti. Kita doakan semoga santri-santri di sini betul-betul menjadi santri-santri yang rajin belajar dan di atas akidah shahihah, di atas manhaj yang salim dan berguna bagi agama dan nusa dan bangsa. Cukup.
Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum